Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Dan renungan kita pada pagi ini berjudul Penabur Ilahi. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Penabur itu menaburkan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya memberikan kesaksian yang mencolok tentang Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan akan berada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, Kristus mencela para muridnya dengan kelambanan pemahaman mereka. Mereka dipengaruhi oleh pepatah dan pengetahuan tradisi, sehingga kebenaran yang diucapkan oleh guru terhebat yang pernah dikenal di dunia ini seringkali menjadi kebenaran yang hilang bagi mereka. Kristus menuntun mereka untuk menyadari bahwa Ia telah menempatkan mereka pada kebenaran yang tidak mereka duga nilainya. Setelah kebangkitannya, ketika Dia berjalan ke Emmaus bersama dengan kedua murid, Dia membuka pemahaman mereka agar mereka dapat memahami kitab suci, menjelaskan perjanjian lama kepada mereka, sehingga mereka melihat makna pengajaran di dalam yang bahkan penulisnya sendiri tidak dapat lihat. Kata-kata Kristus dilambangkan sebagai roti dari sorga. Saat para murid memakan firman Kristus, pemahaman mereka diperkuat. Tatkala mereka dengan rajin mencari kebenaran sebagai harta terpendam, mereka memahami dengan lebih baik nilai kasih karunia dan kebenaran Kristus. Dalam pemahaman mereka akan ajarannya, mereka melangkah dari cahaya redup di saat fajar menuju cahaya terang benderang di tengah hari. Tidak ada karya manusia yang sempurna. Kedalaman kecerdasan manusia dapat diukur. Tambang terkaya dari pengerjaan manusia mungkin tidak habis-habisnya, tetapi penjelajahan imajinasi yang tertinggi, terdalam, dan terluas tidak dapat menemukan Tuhan. Ada ketidakterbatasan di luar semua yang dapat kita pahami dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus harus menyatakan Dia kepada kita. Banyak yang terlalu puas dengan kebenaran yang hanya bagian permukaan dari wahyu. Permata kebenaran yang berharga dilewatkan karena nilainya tidak terlihat. Biarlah pelajar Alkitab membebani pikirannya saat dia mempelajari firman Tuhan, karena maknanya seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Pengetahuan yang diperoleh seperti itu akan seperti benih surgawi yang ditanam oleh penabur ilahi. Signs of the Times, 22 Desember 1898. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan ini lebih dalam. Jika Roh Kudus diperlukan untuk membantu saya memproses benih yang ditaburkan oleh penabur ilahi, seberapa sering saya berdoa untuk karunia yang membuka pikiran ini? Kiranya renungan ini membuka hati kita dan memotivasi kita agar kita benar-benar mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia benar-benar menjadi sumber inspirasi yang menaburkan firman-Nya di dalam hati kita, dan kita menemukan permata yang berharga di dalam firman-Nya,
ketika kita mempelajari firman-Nya dan kita menemukan kebenaran dan kehidupan kekal yang membawa kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.